Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kembali lagi kita bisa melanjutkan pelajaran kita yaitu Al-Quran Hadis. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ayo, ketua kelas silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'akhirana natawaqani wa nahmatan manati bi furuqina ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Cukup. Sebelum kita mulai belajar, mari kita absen dulu. Siapa aja yang hadir hari ini? Rizky Ayu Anugrah hadir. Ara Hilmatul Azhar hadir. Nafisatul Azkiyah hadir. Eva Apriyana Hadir. Kemana lagi nih teman-temannya? Gak masuk. Siapa yang nggak masuk? Dia kemana? Sakit. Siapa juga? Wira. Kalau Wira kemana? Dia keluarganya meninggal. Oh, kalau begitu, mari kita doakan teman-teman kita yang nggak bisa hadir pada pagi hari ini, baik yang sedang sakit, semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keluarganya meninggal, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah. Baik, kita melanjutkan pelajaran pada hari ini. Akan tetapi sebelumnya kita refleksi dulu pertemuan yang kemarin ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin, yaitu tentang idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Siapa yang masih ingat berapa huruf-huruf dari idgham bigunnah? Nah, coba Ayu, apa saja huruf-hurufnya? Yaitu Ya, mim nun waw. Nah, ya, mim, nun, dan waw. Coba ulangi sama-sama. Yaitu ya, mim, nun, waw. Nah, terus yang kedua ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu apa saja huruf-hurufnya? Dua, yaitu ro dan lam. Oleh karena itu, sekarang kita berlanjut ke materi yang selanjutnya. Materi kita pada hari ini adalah mengenal waqaf dan ibtidah. Nah, kan ketika kita membaca Al-Quran, kadang kan kita harus berhenti. Nah, ketika kita berhenti itu, kita sebut dia sebagai waqaf, namanya waqaf. Nah, kemudian ketika melanjutkan kembali, itu namanya ibtidah. Tetapi di sini ada definisi dari waqaf dan ibtidah. Apa sih waqaf dan ibtidah itu? Waqaf adalah berhenti sejenak saat membaca Al-Quran untuk mengambil napas dengan niat melanjutkan bacaan. Sementara ibtidah adalah memulai kembali bacaan setelah waqaf agar makna ayat tetap terjaga dan tidak berubah. Kemudian apa tujuan kita untuk waqaf? Lihat, tujuan waqaf adalah mengatur napas, menjaga keutuhan makna dan mengikuti petunjuk tanda baca. Ada kan ketika kita membaca Al-Quran kan, kalau dalam satu ayat itu panjang kan napas kita nggak sampai. Nah, di sana nanti kita boleh berhenti, akan tetapi berhenti atau waqaf itu nanti ada aturan-aturannya. Selanjutnya di sini ada tujuan ibtidah. Apa tujuan kita ibtidah? Menjaga keutuhan makna ayat yang dibaca agar sesuai dengan makna yang dimaksud. Kemudian di sini ada simbol-simbol waqaf. Simbol-simbol waqaf yang pertama ada mim. Mim ini namanya waqaf lazim. Apa itu waqaf lazim? Secara sederhananya, ketika menemukan waqaf lazim di dalam Al-Quran, di sana kita wajib berhenti. Berhenti di sana wajib hukumnya. Kemudian ada jim, waqaf jaiz. Nah, ini ketika kita menemukan ada
simbol jim di dalam Al-Quran, berarti di sana kita boleh berhenti, boleh juga meneruskannya. Jais, boleh kita berhenti di sana. Kemudian ada ko, itu namanya wakof mutlak, mirip-mirip dengan wakof lazim, kita harus berhenti. Kemudian ada lam alif, atau kita nak sebut dia sebagai wasol, wakof la wasol. Nah, di sini kita tidak boleh berhenti, artinya kita harus melanjutkan. Ketika napas kita habis di sana, maka nanti kita ulang kembali dari ayat sebelumnya. Di sini ada sod lam alif, itu namanya wasol aula. Ketika menemukan tanda yang seperti ini di dalam Al-Quran, nanti kita harus lebih utama kita meneruskan daripada kita berhenti. Kemudian ada wakof lam alif, itu namanya wakof aula. Apa sih itu wakof aula? Itu kita lebih utama berhenti di sana, sekalipun napas kita masih panjang, tapi utamanya kita berhenti di sana. Kemudian ada sin saktah. Saktah ini apa? Nanti ketika menemukan ada simbol sin kecil di dalam Al-Quran, berarti nanti kita berhenti seukuran satu ketukan menahan napasnya. Misal di dalam ayat Al-Quran ada kan di surah apa itu bilangnya kalabal. Nah, di sana ada tanda sin. Nah, ketika menemukan sin di sana, kita berhenti sejenak lalu melanjutkan kembali. Kemudian ada titik 3. Titik 3 ini apa namanya? Wakof mu'annaqoh. Apa fungsi dari wakof mu'annaqoh ini? Ketika menemukan wakof mu'annaqoh di dalam Al-Quran, kita harus berhenti di salah satu daripada dua titik ini. Kan di sini ada titik 3. Nanti wajib ada dua pasang dia. Kita berhenti di salah satunya, baik yang pertama atau yang kedua. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita belajar, kita praktikkan. Yuk kita menerapkan. Coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ayo untuk lebih jelasnya coba kita menerapkan wakof-wakof yang tadi itu. Kita buka Quran surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Pertama kan tadi udah paham kan tentang simbol-simbol wakof itu. Mari kita baca sama-sama. Atau saya yang baca duluan, nanti kalian yang ikuti belakangan. Mulai ya, udah buka Al-Qurannya? Nah. Tapi adab ketika kita membaca Al-Quran, yang pertama adalah kita membaca ta'awuz. Kita baca sebelumnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya duluan, terus kalian yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Nah, di sana coba perhatikan Al-Qur'annya. Ada simbol apa di sana? Jim. Nah, tadi jim itu namanya wakof jaiz. Nah, berarti di sana boleh kita berhenti. Kemudian ke ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Nah, di sini lihat lagi ada titik 3. 3. Itu namanya wakof mu'annaqoh. Kita pilih salah satu daripada titik itu tempat kita berhenti. Kita pilih di fi kan. Lanjut lagi. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Di sana ada wakof apa? La. Lam alif, itu namanya wakof aula. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sana ada wakof, ada lam alif. Nah, sebenarnya di sana kita boleh meneruskan juga, boleh kita berhenti. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
1, 2, 3. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Di sana ada Jim. jim. Jais, boleh kita berhenti. Wabil akhirati hum yuqinun. وبالآخرة هم يوقنون. Simbol wakofnya di sana apa? Qaf, lam, alif. Itu namanya wakof aula. Lebih utama kita berhenti. Kemudian ayat terakhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nah, di kata-kata mir rabbihim perhatikan ada lam alif. Nah, di sana wakof juga. Di sana boleh kita lanjut, boleh kita berhenti, akan tetapi lebih utamanya lanjut. Nah, coba untuk menambah pemahaman, kita tes 1. Siapa yang mau mencoba? Silahkan Nafisa. Coba mulai dari ta'awuz dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. Nah, di sana kan ada wakof. Wakof itu ada titik tiganya di sana. Itu namanya wakof apa? Pokok mu'allaqah. Nah, apa fungsinya? Fungsinya kita harus berhenti di salah satu tandanya. Berhenti di fi. Lanjutkan ke mudah. Hudan bil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita yang udah berani maju. Silakan Yuda Nafisa. Nah, kan tadi kita sudah belajar ya, belajar tentang wakof dan ibtidah. Tadi wakof itu apa? Wakof itu tata cara berhenti. Ibtidah itu tata cara memulai. Karena materi kita sudah habis, maka sudah pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Saya harapkan adik-adik tetap terus belajar, jangan lupa diulang-ulangi dan dicoba ya di rumah. Nanti untuk sebagai latihannya adik-adik coba lanjutkan dari ayat 6 sampai ayat 10. Ketika kita bertemu nanti minggu depan, kita coba satu-satu di depan kelas. Terapkan simbol-simbol wakof yang tadi ya, dibaca dengan baik dan benar. Tetap semangat, jadi anak baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.